Anda tiba-tiba mendapatkan uang 100 juta. Uang 100 juta Anda mau dibikin apa? Pasti pikiran pertama Anda mau buka inilah, mau buka itulah. Anda belum memulai bisnis, Anda sudah rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, tentunya di channel Ide Toko, yang selalu membahas seputar bisnis dan usaha, ide jualan, dan akan selalu memotivasi Anda agar bisa terus mengembangkan usaha Anda. Ini harus diingat, rubahlah pola pikir Anda, karena pola pikir karyawan dengan pengusaha itu sangat jauh berbeda jika Anda ingin sukses dan berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dari mana bisnis dan usaha itu dimulai. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan tonton videonya sampai habis agar tidak terjadi salah paham. Banyak sekali orang yang berpikir untuk memulai bisnis dan usaha itu faktor pertamanya adalah modal. Padahal ini salah, ini sangat salah dan keliru. Ini adalah mitos yang keliru. Saya punya quotes dari almarhum Bob Sadino. Suatu hari ada anak muda datang ke dia dan bilang gini, "Pak, saya mau mulai bisnis dan usaha, tapi saya tidak punya modal." Anda tahu apa yang dikatakan Bob Sadino? Bob Sadino bilang gini, "Oke, dengkulu gue bayar dengan harga 500 juta. Mau nggak?" Pemuda ini menjawab, "Wah gila, mana mau saya menjual dengkul saya walaupun itu harganya 500 juta. Bob Sadino berkata lagi, "Good, bagus. Lu sekarang punya 2 dengkul. Dan berarti sekarang lu punya modal 1 miliar. Kalian paham dengan makna ini? Pahami makna ini ya. Anggaplah bisnis online, yang bahkan untuk memulainya saja itu tidak memerlukan modal sama sekali. Yang menjadi modal utama adalah kemauan dan pengetahuan. Banyak dari kita yang berpikir untuk memulai bisnis yang besar harus dimulai dari modal yang besar. Ini sangat salah. Ini adalah mitos yang keliru. Kalian tahu Bill Gates? Bill Gates itu adalah orang terkaya di dunia. Dia memulai usaha dan bisnisnya itu dari garasi mobil, bukan modal. Dia juga pernah susah, pernah minus, pernah terpuruk, pernah jatuh, dan jatuh bangun lah pokoknya. Dengan kerja kerasnya dan usahanya akhirnya dia sukses. Terus kalian pasti bertanya-tanya, mana buktinya kalau bisnis besar itu bukan dimulai dari modal? Sekarang gini, kalau Anda tidak mempunyai pengalaman bisnis dan usaha, Anda tiba-tiba mendapatkan uang banyak, misalnya dari warisan misalnya, itu lama-kelamaan akan habis kalau Anda tidak mempunyai pengalaman bisnis dan usaha. Lebih baik uang itu kalian investasikan saja, beli tanah, bikin kontrakan, daripada Anda tidak mempunyai ilmu untuk berbisnis dan berusaha dan akhirnya akan habis. Lebih baik diinvestasikan saja, bisa. Misalnya gini contohnya, Anda tiba-tiba mendapatkan uang 100 juta dari warisan misalnya. Wah modal nih. Uang 100 juta Anda mau dibikin apa? Pasti pikiran pertama Anda mau buka inilah, mau buka itulah. Ujung-ujungnya sewa tempat buat toko, sewa tempat buat buka restoran. Anda belum memulai bisnis, Anda sudah rugi.
Untuk memulai bisnis besar itu bukan uang. Modal yang paling utama itu yang pertama adalah keberanian atau mental. Nyali Anda harus besar. Anda harus mempunyai keberanian untuk memulai bisnis. Anda harus mempunyai nyali untuk terjun. Kuatkan mental Anda. Jika Anda tidak bisa melewati ini, lebih baik Anda berhenti. Tinggalkan channel ini. Anda tidak cocok. Lebih baik Anda teruslah bekerja. Jadikan bos Anda semakin kaya. Jika cuma hanya ditanyakan tapi tidak dimulai, lebih baik Anda jangan berbisnis. Saya selalu berkata di video-video saya sebelumnya, bisnis yang bagus itu adalah yang dimulai, bukan yang terus ditanyakan. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah teknologi. Zaman sekarang itu adalah zamannya teknologi, di mana orang bisa mendapatkan 100-200 juta dari teknologi. Manfaatkan teknologi. Bisa dari TikTok affiliate, dari Facebook, dan lain sebagainya. Banyak sekali zaman sekarang itu teknologi sangat luar biasa canggih. Sekarang yang ketiga, kuasai produk kita. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kalian harus menguasai produk kalian yang mau dijual. Jika ada orang lain yang mempunyai produk yang sama, kelebihan produk kalian apa dibandingkan produk yang lain? Sekarang yang keempat, jalur distribusi. Jadi supaya lancar, ketika ada yang beli barangnya banyak, stoknya itu ada. Ketika kita mau belanja, kita juga nggak bingung mau belanjanya kemana. Jangan sampai customer mau belanja banyak, barangnya belum ready. Barang sudah laku, tapi jalur distribusinya macet, bahaya. Pastikan dibangun dengan benar. Nah itu. Sekarang langsung saja ke yang kelima. Supplier base dan customer base. Supplier base dan customer base. Jadi Anda dipercaya sama supplier Anda, dan Anda dipercaya sama customer Anda atau pembeli. Jadi orang yang jujur, dan jadilah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi kalau ini sudah jalan, sudah kuat, Anda sudah tenang. Nah, sekarang tinggal yang keenam atau yang terakhir, yaitu adalah tempat dan modal. Mau di rumah Anda, mau di kantor Anda, terserah. Agar bisnis dan usaha Anda bisa lebih berkembang, bisa lebih besar, Anda bisa menambahkan modal. Nah, ini baru modal. Karena ini sudah jalan. Anda bisa mencari modal dari pinjaman, BRI, mungkin dari bank, atau dari yang lain sebagainya. Biarpun meminjam pun, karena ini bisnis Anda sudah jalan. Anda sudah mempunyai ilmunya. Anda sudah mempunyai step-step dari yang pertama sampai yang kelima tadi. Tinggal Anda mengolahnya saja dan membesarkannya saja. Anda sudah mempunyai customer tetap. Itu sudah tenang. Nah, itu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk menambah wawasan, subscribe channel ini. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.